Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena iya. sama sebenarnya. Jadi nomornya di sini, pakai nomornya di kehutanan ada begini, kemudian di sini juga ada nomornya. Nah gitu ya. Dan kemudian tahun 85 itu memang di ijazahnya itu pakai materi. Kehadiran kami gitu kan, TPUA ke DPD juga Pak Tua, kemarin kenceng banget berapi-api. Penjarakan Jokowi, seret Jokowi, gantung Jokowi. Begitu dipolisikan, mencari perlindungan di mana-mana. Sekarang Jokowi melaporkan, kenapa lu pada takut? Katanya lu punya bukti. Katanya lu paling benar. Kenapa sekarang kok pada melempem? Gak ada kelihatan garangnya. Negara ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ya, Kurnia ini siapa sih? Egy Sujana ini siapa sih? Kurnia ini siapa sih? Egy ini siapa sih? Roy Suryo siapa nih? Resmon Jennifer siapa nih? Hei, kalian tuh semua provokator. kehadiran kami gitu kan, TPUA ke DPD juga. Kehadiran kau tuh pengacau, Tua Bangkang. Penghadiran kalian itu, kedatangan kalian tuh hanya untuk mengacau, ya. Nggak ada guna kalian di situ doh. Tahu kalian, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni mengenai tentang apa ya? Tentang netizen ya teman-teman ya, yang ngerujak Rizal Fadila. Tahu ya, ini yaitu aki-aki suara cempreng yang mirip rocker enggak laku. Mungkin dulu cita-citanya ingin jadi rocker semacam God Bless ya, Ahmad Albar. Dan akhir-akhir ini orang teman-teman ya sering sekali safari ngemis. Safari ngemis. Kalau biasanya pejabat itu kan safari politik ya, ini orang safari ngemis ya, ngemis belas kasihan ya, agar mendukungnya yang saat ini dilaporkan oleh Pak Jokowi. Dan netizen tidak tinggal diam ya, Rizal dirujak habis-habisan hingga nggak punya harga diri lagi. Kalau menurut saya sih, ini orang memang nggak punya harga diri gitu. Ada, nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya, ya, kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena iya. sama sebenarnya. Jadi nomornya di sini, pakai nomornya di kehutanan ada begini, kemudian di sini juga ada nomornya. Nah gitu ya. Dan kemudian tahun 85 itu memang di ijazahnya itu pakai materi. Pakai materi. Setelah tahun 85, yang jadi teman-teman yang pada lulusan tahun 86 ya, itu nggak ada pakai materinya. Oh, termasuk Andi? Ya, saya karena masuk yang awal itu pakai materi. Pakai materi. Ya. Setelah 86 itu nggak ada. Kemudian masalah jurusan ini tadi Mas. Ini kan ada tulisan jurusan tapi di strike lah. Iya benar. Nah, karena format yang lama itu memang ada jurusan. Setelah itu dihilangkan. Iya. Nah, kemudian Saya berharap ya yang melaporkan panci CS itu tidak hanya Jokowi ya, tetapi juga rekan-rekan Jokowi satu jurusan dan juga satu fakultas gitu ya. Kenapa saya menginginkan demikian? Karena seperti yang disampaikan oleh teman Jokowi yang barusan ya, Bapak Andi Pramaria ya, bahwa kalau memang ijazah Jokowi itu dianggap palsu ya kan, dituduh palsu,
itu kan sama saja secara tidak langsung juga menuduh teman-teman Jokowi yang satu jurusan, satu fakultas itu palsu semua ijazahnya. Iya kan? Nah, itu menurut saya juga mengandung unsur pencemaran nama baik bukan hanya bagi Pak Jokowi tetapi juga teman-teman Pak Jokowi. Menurut saya sah teman-teman Pak Jokowi ikut melaporkan ya, biar rame, biar sekalian bukan hanya di penjara ya, tapi langsung dihukum gantung. Lanjut. Mereka adalah orang jahat. Mereka adalah... Oh ini toh yang katanya beradab. Lah emang Anda tahu gimana Pak Jokowi itu jahat? Hah? Yang jahat itu Anda, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau jahat tidak jadi presiden, tidak jadi wali kota. Presiden 2 kali loh dia. Ya, lah Anda jadi apa? Hah? Lucu. Nah ya, tolong ditandai ya teman-teman ya, wajahnya tadi yang di bagian depan, mereka adalah orang jahat gitu kan, nggak taunya bahwa Anda sendiri loh Pak, kayak ya aki-aki, yang jahat itu Anda sendiri. Ya, penuh dengan fitnah omongan Anda ini, dan saya semakin yakin ini orang sebetulnya sadar bahwa Jokowi itu ijazahnya asli ya, tetapi mereka memang sengaja memiliki niat buruk begitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam rekaman si Rizal Padilla ya ketika sowan gitulah ya atau ngemis ke DPD kemarin, dengan jelas saya mendengarkan bahwa dia mengatakan bahwa di UGM skripsinya palsu, ke Solo ijazahnya palsu, padahal ini orang nggak melihat ijazah dan skripsinya Jokowi. Jadi menurut saya segeralah itu dikarungin dan minimal ya dikirim ke Palestina ya biar bisa jadi ganjel tank di sana. Lanjut. Kehadiran kami gitu kan TPUA ke DPD juga Pak Tua, kemarin kenceng banget berapi-api, penjarakan Jokowi, seret Jokowi, gantung Jokowi. Begitu dipolisikan, mencari perlindungan di mana-mana. Pengecot. Panas-panas tai ayam. Tuh kayak diketawain loh sama netizen barusan, apa nggak malu gitu. Itu kakeknya siapa sih? Teman-teman yang tahu ya, itu tadi di depan itu kakeknya siapa? Tolong tulislah di kolom komentar ya, minimal bisikin lah ya kan, anaknya, cucunya gitu kan. Kakekmu lepas tuh ya kan. Udah karungin aja, kalau nggak kuat ngerawat udah ya kan kirim aja ke Israel atau kemana biar di sana lebih berharga dan berguna ya kan, minimal bisa lah pakai ganjel tank. Lanjut. Kehadiran kami gitu kan TPUA ke DPD juga. Kehadiran kau tuh pengacau, tua bangka. Penghadiran kalian itu, kedatangan kalian tuh hanya untuk mengacau. Ya, nggak ada guna kalian di situ doh. Tahu kalian? Ya, mau ribut aja kerja kalian di situ. Kau masuk penjara si Padilla, tenang aja lah kau. Ya, banyak yang nunggu kau di sana. Biar ngepel kau tiap hari kau, binatang Ragunan kau emang. Ya, tak pantas kalau pakai topi haji kau kayak gitu kau. Otakmu kotor, hatimu busuk. Ya. Sepele kau anggap orang kau, mampus kau nanti kau, ya, binatang Ragunan kau memang, baby, otak kau, ya, genek kali aku nengok orang satu ini betul, tua nggak tahu tua. Bang, jangan gitulah, masa abang mengatakan, kau kehadiran kau nggak ada guna di situ di DPD, jangan begitu, itu orang yang sudah itu sudah orang terdesak bang ya kan, kemarin kan gaya-gayaan ya kan, mengatakan inilah mengatakan itulah tentang Jokowi yang katanya kami tidak takut, kami malah senang Jokowi melaporkan kami karena nanti kami akan melihat ijazahnya Jokowi. Emang orang dungu itu kan ya, setelah dipikir-pikir mungkin dia konsultasi dengan beberapa orang yang mengerti hukum, dia baru ngerti bahwa dia sebentar lagi akan pakai
baju rompi oren, barulah Bang, ya kan. Dia kejang-kejang ya, dia ngemis ke sana kemari, ngemis memelas ya, mencari belas kasihan. Lanjut, lanjut. Juga pemohon juga ikut sertanya DPD itu kan mengawal. Lu dari sini aja udah bisa nilai. Apalagi kalau kita melihat kemarin-kemarin ya, banyak sekali statementnya. Abraham Samad ngomong ke media, Jokowi cabut aja laporannya gitu. Terus kemarin ada yang lagi yang ngomong kepada Presiden Prabowo, ini kan anak bangsa dipecah belah, gak boleh diadu domba, gak boleh seperti itu ya. Mereka yang ngomong. Sekarang datang ke DPD bilangnya apa? Ikut mengawal, ikut mengawal. Lulu pada yang mempertanyakan. Gue kesal sebenarnya ya. Lulu pada yang kemarin teriak dengan lantang di media-media yang lu punya, mempertanyakan ijazah. Sekarang Jokowi melaporkan, kenapa lu pada takut? Katanya lu punya bukti. Katanya lu paling benar. Kenapa sekarang kok pada melempem? Gak ada kelihatan garangnya. Kemana nih garangnya? Kemarin pada garang bener, sekarang pada minta ini, minta itu. Aduh. Gua kira selantang ketika mereka berbicara gitu, maksud gua. Sekarang kok jadi melempem begini, gak pernah teriak-teriak lagi. Gua kangen denger teriakan lu pada gitu ya, menggunakan media-media yang kalian punya. Kemarin ngesering banget tuh Jokowi, apalagi agak-agak ini. Kalau misalkan gitu ya, Jokowi itu. Sekarang lemah. Aduh. Kalau lu punya bukti harusnya gak usah takut, gak usah bilang ke DPD ikut pengawal lah. Membuat statement yang menurut gua itu malah blunder. Aduh, gak perlu takut kalau lu punya bukti ya. Bener gak? Iya gak? Iya. Ya mungkin gimana ya, karena ini memang satu gerombolan teman-teman ya. Mungkin dalam rapat tertutup yang kita nggak tahu, mungkin mereka sudah nangis bareng gitu kan. Kejang-kejang bareng gitu kan. Kelojotan bareng. Kemudian kesimpulannya adalah mari kita menggiring opini publik ya kan, bahwa gimana caranya pokoknya Jokowi nggak jadi melaporkan ya. Yang kedua adalah menggiring opini publik bahwa Jokowi telah melakukan pembungkaman. Ya jadinya kayak gitu ya kan, ngemis ke sana, ngemis ke sini. Nggak sesuai dengan omongan mereka beberapa waktu lalu yang sok-sokan. Tetapi nggak masalah lah ya. Biar ini menjadi pelajaran bagi mereka, biar mereka itu nggak asal bacot aja, nggak suka mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah ya. Saya berharap Pak Jokowi tidak memaafkan mereka dengan alasan apapun, karena kami rakyat Indonesia ya, terutama Ternak Mulyono yang jumlahnya 58,2% ya, menginginkan ya, ingin melihat mereka menangis-nangis di persidangan dan juga di dalam penjara, mengingat begitu buang suatnya mereka ya selama ini ya. Lanjut. Bagi kami, siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono, mau tidur lewat lagi nih orang anjing binatang ini satu ini memang binatang Ragunan kau ya, memang Ragunan asli kau memang kau ya, nggak punya otak kau ya. Sekarang PDIP pula yang kau sangkut pautkan, PDIP pula yang kau ini mampus kau nanti, tahu kau, laknat kau memang kau. Heran nengok kau ini ya. Ada lagi video kelewat, ada lagi ini memang secepatlah pemerintah dipenjarakan mereka nih ya. Nih memang anjing kau Tipa ya, binatang kau, binatang Ragunan kau. Dokter Tipa binatang Ragunan ya, pelacur kau binatang ya, binatang Ragunan kau memang kau ya, memang binatang Ragunan. Nggak ada lagi yang bisa kukatakan untuk kau satu kata, Ragunan kau anjing. Masa sih? Hah?
kau ke korlap kawin kontrak penghuni Ragunan, gimana sih abang yang satu ini? Jangan gitulah, itu masih laku itu bang, dijual ke mana itu, ke Kamboja masih laris itu. Apalagi kalau dikirim ke Timur Tengah, oh katanya orang sana, wow keren, keren, gurih, gurih gitu bang. Janganlah kau katakan itu penghuninya Ragunan ya. Lanjut, lanjut. Negara ini dalam kondisi tidak baik-baik saja, ya. Kurnia ini siapa sih? Egy Sujana ini siapa sih? Kurnia ini siapa sih? Egy ini siapa sih? Roy Suryo siapa nih? Resmond Jennifer siapa nih? Hei, kalian tuh semua provokator. Tahu provokator? Indonesia ini tidak baik-baik saja. Siapa yang bilang? Kan kalian yang bilang. Lebih bagus Indonesia ini nggak ada kalian. Tahu? Nggak ada kau. Jadi aman. Provokatornya itu kalian. Yang buat rusuh, buat gaduh di Indonesia ini kalian. Semua kalian. Ya. Coba kalian nggak ada. Kalian hampus dari Indonesia. Pasti aman negara ini. Ya. Kalian yang memancing kerusuhan semua. Kami rakyat yang menilai. Paham? Semoga ya kalian cepat diproses hukum, masuk sel, jadi kami aman, nggak ribut, kami sesama anak bangsa, oke? Ya, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa kalian itu sebetulnya adalah kelompok provokator, yaitu fix menurut saya. Tidak meragukan lagi mereka adalah kelompok provokator, dan Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sebetulnya itu mereka melihat Indonesia dari sudut pandang mereka secara pribadi gitu ya. Padahal Indonesia ini sangat luas ya. Jumlah penduduknya juga 200 juta lebih, ya nggak mungkin lah bisa dilihat dari satu sudut pandang orang saja, apalagi orang sengklek macam dia, ya kan? Jadi yang sedang tidak baik-baik saja itu bukan Indonesia, melainkan kelompok mereka ya, karena ormas-ormas yang selama ini suka bikin gaduh di Indonesia itu izinnya dibekukan oleh Jokowi. Itulah yang menyebabkan mereka amat benci dengan Jokowi, bahkan ya nggak ada bahan untuk menyerang Pak Jokowi, mereka menciptakan sendiri gitu ya, mencaci, memaki ya, memfitnah gitu, pokoknya macam-macam lah ya. Dan kita semua sudah tahu dan kita tinggal menunggu saja ya, karena tinggal menunggu waktu mereka akan dipanggil oleh kepolisian dan juga sidangnya akan digelar. Kita tunggu saja mereka menyusul Gus Nur dan Bambang Tri yang sudah lebih dulu membusuk di penjara, dan saya berharap mereka tidak hanya sekedar di penjara di Jakarta, melainkan dikirim ya ke Nusa Kambangan sana, kalau perlu kirim ke Israel atau ke Rusia atau ke Palestina ya, biar minimal mereka itu ada kanggonya lah ya. Ya syukur-syukur bisa dipakai campuran bom atau sekedar ganjel tank saja. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang rekan alias teman Jokowi semasa kuliah ya, di fakultas yang sama, jurusan yang sama juga, dan wisuda di periode yang sama, yang akhirnya berspeak up. Dan menurut saya seperti yang sudah saya sampaikan di bagian depan tadi ya, secara pribadi saya menilai dia memenuhi unsur ya jika orang tersebut ikut melaporkan si Roy Panci dan kawan-kawan, karena jika mereka menuduh ijazah Jokowi itu palsu, maka secara tidak langsung mereka juga telah menuduh ijazah teman-teman Jokowi juga palsu. Dan juga ya mereka secara tidak langsung juga telah menuduh UGM telah menerbitkan ijazah palsu. Jadi ayo UGM ya, jangan diam saja. Laporkan si maling Panci dan kawan-kawan biar rame ya, sekali di penjara langsung dikirim ke Nusa Kambangan atau dikirim ke Israel sana. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.